Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Azizah, NIM 710149158 dari Rombel PAP IUP 2019. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal regional terhadap stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah periode 2001 sampai 2010 oleh Nurul Izzah. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan dalam melihat kondisi perekonomian. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan ketidakstabilan perekonomian. Kestabilan harga harus tercapai untuk menghindari dampak buruk dari inflasi yang tinggi. Pencapaian inflasi yang rendah akan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian, karena beberapa bukti empiris membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika tingkat inflasi rendah. Inflasi adalah proses kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam periode. Nah, inflasi ini dapat disebabkan oleh kenaikan permintaan atau demand pull inflation dan juga disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Nah, kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa menyebabkan kenaikan permintaan total yang mendorong terjadinya inflation dan juga disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Nah, kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa menyebabkan kenaikan permintaan total yang mendorong terjadinya kenaikan harga. Lalu, kenaikan biaya produksi juga menyebabkan kenaikan harga barang atau jasa yang dihasilkan, yang biasanya dimulai dengan adanya penurunan ke dalam penawaran total. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter atau biasanya itu bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Nah, tujuan dari kebijakan moneter ini itu untuk stabilitas ekonomi. Nah, lalu kebijakan fiskal ini merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan juga pengeluaran pemerintah dan juga pajak. Dalam penelitian pada jurnal ini, secara parsial, variabel pajak dan dana pihak ketiga signifikan mempengaruhi inflasi, sedangkan pengeluaran pembangunan, kredit, bunga, Kabupaten Banyumas, Kota Semarang, dan Kota Surakarta tidak signifikan terhadap inflasi. Lalu yang kedua, secara parsial, variabel pengeluaran pemerintah, kredit, Kabupaten Banyumas, dan Kota Tegal signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pajak, dana pihak ketiga, bunga, dan Kota Semarang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam model inflasi dan pertumbuhan ekonomi memenuhi hubungan sesuai teori. Tetapi tingkat pengaruh antara masing-masing variabel terhadap model inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi tidak terlalu kuat. Bagi pemerintah, pengendalian inflasi sebaiknya dilakukan secara efektif untuk mencapai laju inflasi yang rendah sehingga pertumbuhan ekonomi regional pun dapat diwujudkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.